Di tengah gempuran harga pangan yang semakin mahal, serta temuan beragam masalah kesehatan akibat paparan residu pestisida dalam buah dan sayur yang kita makan, maka muncul kembali gaya hidup lama yang kini terasa sangat relevan, yakni homesteading. Sebenarnya konsep ini sudah sejak dulu kala dilakukan oleh nenek moyang kita. Namun gerakan revolusi hijau yang digalakan di abad ke-20 telah membuat banyak orang meninggalkan gaya hidup ini dan menyerahkan produksi pangan pada para pelaku agribisnis. Homestay adalah konsep hidup mandiri dengan menanam sendiri bahan makanan dan bila mungkin beternak kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Dalam konsep homestead, kita punya kontrol penuh untuk memilih pupuk dan pestisida alami sehingga tidak perlu khawatir dengan residu pestisida pabrikan dalam makanan kita atau adanya semprotan zat pengawet dan pematang. Mandiri pangan, jadi kita menyediakan atau menanam apa yang kita makan apa yang kita tanam. Kemudian kalau pakan, kita berusaha untuk pure dari sisa limbah makan kita. Bahkan kita kekurangan sampah, kita kurang limbah untuk naruh ember-ember di warung-warung makan untuk menyuplai maggot, jadi sumber makanan protein tinggi dari lalat BASF. Dan kalau pupuk itu memang hasilnya hasil pruning pangkas dan hasil dari kandang ternak, kita bikin namanya fermentasi untuk pupuk-pupuknya. Cara ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan untuk keluarga sendiri sehingga tidak memerlukan lahan yang luas. Bahkan banyak orang yang melakukannya di teras rumah atau rooftop dengan menanam di pot tanaman. Dengan menggunakan pupuk alami, maka hasil sayur dan buahnya pun jauh lebih sehat. Selain itu, sayur dan buah yang baru dipetik lalu langsung dikonsumsi, kandungan nutrisinya masih sangat terjaga. Homestead alami juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap sistem pertanian industri yang boros air dan mencemari lingkungan dari pupuk dan pestisida sintetis. Jadi kenapa harus pakai bambu? Karena prinsip di Yoso Farm itu 3M, mudah, murah, melimpah. Jadi ketika kita bahannya carinya mudah, murah dan gratis, itu pilihan kami. Jadi kenapa bambu juga ramah terhadap lingkungan. Lalu, bagaimana memulainya? Berapapun lahan pekarangan atau teras yang kita punya, mulailah dengan menanam sayur yang sering kita konsumsi sehari-hari. Sayuran berdaun hijau seperti kangkung, bayam, sawi, pokcoy sangat mudah tumbuh dan bisa dipanen dalam 1-2 bulan pertama. Bahkan bisa ditanam di pot. Selanjutnya, sisihkan lahan untuk tanaman sayur yang berbuah seperti cabai, tomat, dan terong. Jenis ini bisa ditanam dalam pot juga. Gunakan pot dengan diameter 40 cm ke atas. Tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, dan lengkuas juga sangat mudah perawatannya, asalkan mendapat sinar matahari cukup. Untuk sumber karbohidrat, bisa menanam kentang, singkong, dan ubi secukupnya di pekarangan. Banyak juga yang menanam ubi jalar menggunakan pot besar atau karung bekas. Tanaman merambat seperti pare, labu, dan mentimun bila ada tiang sebagai sandaran atau dapat memakai bambu sebagai rambatan. Kemudian, bagaimana pupuknya? Kita bisa membuat sendiri pupuk alami dengan mengolah sisa sayuran, kulit buah, dan sampah organik dari dapur. Caranya sangat mudah. Siapkan ember bekas atau pot tanaman bekas. Isi dengan tanah sedikit, lalu masukkan sampah dapur dan timbun lagi dengan tanah. Lalu tutup. Besok dan seterusnya ulangi proses menimbun sampah dapur dengan tanah. Bila sudah penuh, diamkan agar terjadi proses penguraian. Biasanya sekitar 6 hingga 8 minggu. Maka sudah jadi kompos dan siap dipakai untuk menanam sayur. Air cucian beras juga dapat dipakai untuk penyubur tanaman. Maka kita menerapkan satu siklus penuh dengan mengolah sendiri sampah dari dapur dan memperoleh kompos yang bisa dipakai menanam sayuran. Konsep homestead memang mengajak kita menjadi petani rumahan dengan lahan dan sumber daya seadanya untuk mandiri menciptakan ketahanan pangan keluarga.